Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru mengenai arus balik pemudik Lebaran di gerbang tol Kalikangkung dan juga Nagrek. Dan kita akan terhubung dengan reporter kami, ada Arga Dumadi dan juga Haidara Fasal. Selamat siang Arga dan juga Fasal. Kita ke Fasal terlebih dahulu yang ada di Jalan Lingkar Nagrek. Fasal. Ya baik, selamat siang Kamarati dan juga pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda terkait dengan situasi terkini arus lalu lintas di jalur Lingkar Barat Nagrek. Tempat saya mengabarkan ini untuk kendaraan yang melintasi jalur ini untuk mengarah ke wilayah Kota Bandung dan juga Jakarta memang terpantau ramai lancar, sangat kondusif begitu. Tidak terlihat adanya kepadatan kendaraan yang hingga membuat kemacetan yang mengular. Setidaknya itu yang kami lihat pada siang hari ini. Meskipun memang kami melihat terdapat sejumlah titik yang mengalami kemacetan seperti misalnya di Limbangan. Namun memang menurut informasi yang kami terima, kemacetan tersebut cenderung dikarenakan adanya berbagai aktivitas lokal. Apalagi memang di jalur Limbangan tersebut terdapat banyak sekali persimpangan jalan dan juga adanya pasar dari Limbangan itu sendiri yang membuat sejumlah kendaraan menjadi tersendat di wilayah itu. Dan memang dapat kami informasikan Kamarati dan juga pemirsa bahwa sejak tanggal 26 April kemarin ini di jalur Lingkar Nagrek ini khususnya untuk yang mengarah ke wilayah Kota Bandung dan juga Jakarta mengalami penurunan. Yang mana memang penurunan ini dapat kami informasikan bahwa kelonjakan tertinggi ini masih terjadi pada tanggal 25 April, yang mana jika kami bisa merinci di tanggal 25 April tersebut terdapat setidaknya 127.000 kendaraan yang mengarah ke arah Kota Bandung dan juga Jakarta. Sedangkan setelah tanggal 25 April tersebut tercatat volume kendaraan cenderung mengalami penurunan. Seperti misalnya di tanggal 26 April terdapat 111.000 kendaraan yang mana ini mengalami penurunan sebanyak 10%. Lalu di tanggal 27 April ini terdapat 116.000 kendaraan yang melintas ke arah Kota Bandung dan juga Jakarta. Lalu juga di tanggal 28 April hari ini per jam 10 pagi tercatat baru ada 30.000 kendaraan yang melintasi jalur Nagrek ini untuk ke arah Kota Bandung dan juga Jakarta. Memang kami sempat mendapatkan informasi bahwa peningkatan volume kendaraan diperkirakan baru akan terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April mendatang. Mengingat memang imbauan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk menunda kepulangannya di tanggal 24 hingga 20 April kemarin, dan juga ditambah pada tanggal 29 dan juga 30 April mendatang ini merupakan hari weekend, yang mana tentunya nantinya akan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pulang ke rumahnya masing-masing begitu. Dan memang jika kami bisa sampaikan juga Kamarati dan juga pemirsa, berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami himpun dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, ini untuk saat ini tercatat masih ada selisih sekitar 235.000 pemudik yang datang ataupun yang melakukan mudik ke arah Tasikmalaya ataupun wilayah Jawa Tengah, dan juga mereka-mereka yang melakukan arus balik di masa arus balik ini. Sehingga nantinya angka 235.000 itu diyakini akan secara berkala pulang ke rumahnya masing-masing pada tanggal 29 hingga 30 April mendatang. Untuk sementara Kamarati, kami kembalikan ke studio. Ya, Fasal, apakah memang ada rekayasa lalu lintas atau titik mana saja yang perlu diperhatikan oleh para pemudik yang akan balik ke wilayah Bandung, Jawa Barat dan juga wilayah DKI Jakarta? Ya, Kamarati, memang meskipun saat ini lalu lintas terlihat landai, memang diprediksi bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan pada tanggal 29 hingga 30 April mendatang, sehingga pihak petugas gabungan, khususnya dalam hal ini pihak kepolisian, masih terus berjaga di titik-titik yang sudah ditentukan untuk kemudian bersiaga manakala terjadi kelonjakan
kendaraan begitu sehingga nanti saat terjadi kelonjakan kendaraan mereka akan melakukan rekayasa lalu lintas dalam hal ini mungkin one way secara situasional. Baik, Faisal. Dan memang untuk pelaksanaan ataupun pemberlakuan one way ini sendiri seringkali terjadi pada wilayah Limbangan lalu menuju ke lintas Nagrek dan juga hingga ke simpang Cikaledong. Baik. Kamarati. Baik, terima kasih Haidar Faisal. Kita bergeser ke wilayah lain. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi. Arga, silakan informasi terupdate langsung dari sana. Ya, Kamarati dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa situasi di gerbang tol Kalikangkung bila dibandingkan pada pagi hari tadi, tentu saja ini sudah menunjukkan adanya keramaian walaupun tidak ada antrian kendaraan. Sehingga lalu lintas ini masih dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Kami kabarkan kepada Anda bahwa rekayasa lalu lintas berupa one way yang diberlakukan di gerbang tol Kalikangkung hingga Cikampek yang dimulai pada hari Senin kemarin, pada akhirnya tadi malam ini sudah dihentikan. Penghentian yang semula direncanakan dilakukan pada tanggal 27 April pukul 12 malam dipercepat menjadi pukul 11 malam. Hal ini dikarenakan beberapa jam sebelum penghentian dari sistem one way ini secara resmi, ternyata memang sudah ada tanda-tanda penurunan jumlah ataupun intensitas kendaraan yang melintas di sepanjang ruas tol ini. Sehingga penghentian pun dipercepat dan 2 jam sebelum penghentian sistem one way ini, pihak kepolisian ini sudah melakukan berbagai cara untuk mempersiapkan. Sehingga saat ini di ruas tol Kalikangkung ini sudah dibuka untuk 2 arah, yaitu dari arah Jakarta maupun dari arah Jawa Tengah. Walaupun begitu, untuk gardu tol sendiri ini memang sebagian besar masih dibuka untuk arah dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Tepatnya saat ini ada 11 gardu tol dibuka untuk kendaraan dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke Jakarta, dan hanya ada 2 gardu tol yang dibuka untuk arah sebaliknya. 11 gardu tol ini juga sudah termasuk dengan 4 gardu tol tambahan yang dibuka secara temporari. Untuk intensitas kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung sendiri memang selama beberapa hari terakhir ini sudah menunjukkan adanya penurunan, di mana puncaknya terjadi pada hari Selasa kemarin, ada 55.000 kendaraan yang melintas, lalu kemudian pada hari Rabu terjadi penurunan hampir 8%, yaitu hanya ada 51.000 kendaraan yang melintas, dan kemarin hanya ada 45.000 kendaraan yang melintas. Dengan pertimbangan itu, maka sistem one way di gerbang tol Kalikangkung ini dihentikan. Walaupun begitu, memasuki besok adalah gelombang kedua dari arus balik Lebaran ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan lagi. Yang mana memang puncak dari gelombang kedua ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 atau mungkin bahkan di tanggal 1 Mei. Dan hingga saat ini berarti sudah ada lebih dari 50% kendaraan yang melintas dari gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta. Ini merupakan 50% dari kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini di fase arus mudik kemarin, yang jumlahnya ini mencapai hampir 400.000 kendaraan. Dan hari ini juga masih berlaku tarif pemotongan sebesar 20%, yaitu untuk kendaraan khususnya adalah golongan 1. Di mana tarif pemotongan 20% ini sudah dilakukan sejak hari kemarin tanggal 27 pukul 6 pagi dan akan tetap berlangsung hingga besok pagi pukul 6. Dan dengan tarif pemotongan 20% ini, maka kendaraan golongan 1 yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini yang semula tarifnya adalah 372.000 menjadi 297.600. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih banyak Arga Dumadi dan juga tadi ada Haidar Faisal untuk informasinya. Selamat bertugas kembali teman-teman. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh